Balik lagi ke pelajaran fisika lewat YouTube. Hari ini kita akan belajar pengukuran bagian 1. Yang akan kita pelajari hanya besaran, satuan, dan dimensi. Di sini sebenarnya kita hanya mengulang pembelajaran yang kalian sudah pelajari saat SMP di pelajaran IPA, yaitu besaran satuan, besaran pokok, dan besaran turunan. Ya. Nah, sekarang saya pengen mereview lagi nih, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan besaran itu? Apa ya besaran itu? Besaran, apa sih besaran? Besaran itu ternyata adalah sesuatu yang dapat diukur. Kalau dapat diukur, tandanya berarti dia punya alat ukur. Ya, dia punya alat ukur. Dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu adalah besaran. Nah, jadi kalau misalnya dia punya alat ukur, bisa diukur dan kemudian dikonversikan dengan angka, artinya itu adalah besaran. Besaran yang udah kalian kenal, itu ada 7. Besaran pokok dulu kalian pelajari di SMP. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Bisa kalian lihat di tabel ini. Ini adalah 7 besaran pokok. Ya. Kemudian, besaran itu pasti selalu diikuti oleh yang namanya satuan. Ya. Jadi satuan itu adalah sesuatu yang mengikuti besaran. Di belakangnya besaran, ya, tadi kan besaran itu kan sesuatu angka ya. Di belakangnya besaran pasti ada satuan, ya. Di satuan itu yang mengikuti besaran. Satuan, ya, itu beda-beda. Misalnya nih, kalian ngukur meja, ya, ngukur meja, mana nih meja? Di meja nih, kalian ngukur meja, ya, mejanya gini aja. Kalian ngukur meja pakai tangan kalian, pakai jengkal, misalnya pakai tangan, ya. Ukur pakai tangan nih. Ini tangan kalian. Kalian ukur meja. Oh, ternyata panjang meja ini setelah kalian ukur itu 5. 5 apa? 5 jengkal. Jengkalnya siapa? Jengkalnya kamu, jengkal kamu nih. Terus tiba-tiba ada adik kamu nih. Adik kamu pengen ngitung juga. Masa sih 5 jengkal? Beda ah, kan tangan aku lebih kecil. Nih tangan adik kamu. Habis itu dia ukur. Ternyata setelah dia ukur, hasilnya adalah 10 jengkal. Adik kamu. Beda kan? Apanya yang beda? Beda besarannya karena apa? Karena satuannya berbeda. 5 itu apa? 5 satuannya kalau jengkalnya kamu. 10 itu apa? 10 itu kalau jengkalnya adik kamu. Jadi berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Ini karena satuannya beda. Satunya ngukur pakai jengkal kamu, satunya ngukur pakai jengkal adik kamu nih. Satuannya berbeda. Gimana biar dia nggak beda, ya? Panjang meja beda-beda gitu kan. Padahal sama aja tuh, meja nggak nambah kecil, nggak nambah gede, segitu-gitu aja. Cuman karena pengukurannya berbeda, makanya hasilnya berbeda. Oleh karena itu ya, dunia internasional dulu merapatkan tuh, melakukan persetujuan sehingga akhirnya dibentuklah satuan yang dia semuanya di dunia sama. Disebutlah satuan sistem internasional atau yang biasa kita sebut SI, Satuan Sistem Internasional. Jadi biar nggak pusing, biar nggak beda-beda di seluruh dunia, disamain aja dah satuannya. Jadi kalau kita ngukur panjang itu pakainya meter, ya.
Jadi nggak pakai jengkal nih. Boleh dipakai jengkal, tapi habis pakai jengkal dikonversiin ke meter biar semuanya sama. Oh ternyata pas diukur pakai meteran, panjang meja itu 1 meter. Nah di seluruh dunia 1 meter itu sama semuanya. Jadi nggak ada beda-beda. Oh 1 meter itu sama. Tuh. Kayak dibentuklah satuan internasional. Jadi kalau misalnya kita pengen ukur panjang, itu biar sama seluruh dunia pakainya meter nih sistem internasionalnya. Masa pakainya kilogram, waktu pakainya second, dan seterusnya ya. Itu adalah tentang satuan. Nah, besaran sama satuan ini ya, ini yang baru kita pelajari adalah besaran satuan pokok. Ya, apa bedanya besaran pokok? Kan ada 2 besaran ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ini apaan sih ini? Titik. Turunan. Besaran pokok itu yang tadi nih, yang di dalam tabel. Ada 7. Yang di dalam tabel. Kalau besaran turunan ya, ini turunan. Namanya juga turunan berarti yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya apa diturunkan? Jadi dia itu ada hasil dari perkalian atau pembagian di besaran pokok. Misalnya kita mau mengkalikan. Kan tadi besaran pokok itu ada panjang ya. Panjang dikali panjang. Besaran pokok, panjang dikali panjang. Ini apa hasilnya namanya? Luas. Ya kan luas. Panjang kali lebar. Lebar itu kan termasuk panjang kan? Jadi panjang dikali panjang itu adalah luas. Oh berarti luas ini adalah besaran turunan. Kenapa turunan? Karena dia diturunkan dari besaran pokok. Tuh. Jadi besaran turunan. Sama halnya dengan volume. Kenapa volume? Karena volume itu panjang kali panjang kali panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi itu termasuk panjang juga. Panjang kali panjang kali panjang. Pokok. Itu termasuk besaran turunan ya. Ada lagi misalnya kecepatan V. Kecepatan jarak dibagi waktu. Jarak ini tuh panjang juga ya, panjang. Waktu itu besaran pokoknya ya, waktu ada kan besaran pokok waktu. Ya, ini jadi panjang dibagi waktu. Ini T-nya kita ganti jadi waktu. Sama-sama besaran pokok. Berarti tandanya ya, kecepatan ini ya, kecepatan itu disebutnya besaran turunan. Udah bisa ya bedain mana besaran pokok, mana besaran turunan. Kalau pokok cuma ada 7, udah itu doang, nggak ada tambahan-tambahan lagi. Tapi kalau besaran turunan ya banyak. Semua perkalian atau pembagian yang diambil dari besaran pokok itu namanya besaran turunan gitu. Kita ke contoh soal ya, besaran dan satuan. Di sini pernyataan atau kalimat nomor 1 sama nomor 2. Kita cari mana yang besaran, mana yang satuan. Andi mendorong mobil mogok dengan gaya 200 Newton. Besaran, ingat sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Mana yang bisa diukur? Andi diukur, mendorong diukur. Mana yang bisa diukur? Yang diukur ini adalah ini nih, gaya. Jadi ini adalah besaran. Satuannya mana? Satuannya ini nih, 200 Newtonnya nih.
Ini adalah termasuk satuan angka dan si belakangnya ini nih. Nih Newtonnya ini ya. Newtonnya ini adalah satuan. Lanjut ke nomor 2. Panjang meja belajar Andi adalah 1 meter. Mana yang disebut dengan besaran? Yang bisa diukur? Panjang meja ini nih. Besarannya ini. Nih, besaran. Karena dia bisa diukur. Mana yang satuannya? Ini nih. Angka sama satuan di belakangnya nih. Ya, angka 1 sama meternya nih. Si meternya ini adalah satuan. Ya, itu adalah contoh soal dari besaran dan satuan. Nah, sekarang markicop. Mari kita coba. Kalian coba sendiri nih. Ya, markicopnya. Markicop besaran dan satuan. Suhu badan Aisyah adalah 36 derajat Celcius. Mana yang besaran, mana yang satuan. Nah, apa sih dimensi itu? Dimensi itu untuk mengetahui benar atau salah suatu persamaan. Persamaan tuh contohnya apa ya? Kayak rumus lah persamaan tuh ya sebenarnya. Yang pakai sama dengan itu adalah persamaan. Oke, ini tabel yang tadi, yaitu nih sekarang kita lihat nih di besaran pokok ya, besaran pokok kita kan udah pasti ada. Jadi ini adalah dimensinya. Dimensi itu simbolnya nih. Simbolnya kalau panjang itu L, dari kata-kata apa? Length. Kalau massa itu M, mass. Waktu T, time ya, dan seterusnya. Ini adalah dimensinya. Ini harus kalian hafalkan. Sama kayak besaran pokok ini kan kalian udah hafal tuh, panjang, meter, massa, kilogram. Nah sekarang kalian tambahin nih hafalannya. Si dimensi ini ya, panjang itu apa dimensinya, massa itu apa. Ini adalah dimensi dari besaran pokok. Jadi dimensi itu fungsinya untuk mengetahui benar atau salah suatu persamaan. Oke, kita masuk ke contoh soal dari dimensi. Misalnya, di sini ditanyain nih, apa sih dimensi kecepatan? Kecepatan itu kan bukan besaran pokok. Jadi kita nggak bisa tahu nih apa dimensinya. Ya nggak bisa tahu langsung. Berarti kita harus cari tahu apa ya dimensinya. Nah, caranya untuk mencari dimensi itu kalian harus ngikutin langkah-langkah ini. Yang pertama, tulis persamaannya. Persamaan tuh kayak rumus ya. Tulis persamaannya atau rumusnya. Kecepatan apa? Persamaannya. Kecepatan JKW, jarak bagi waktu. Tapi kalau dalam fisika ditulisnya bukan jarak lagi. Ini kecepatan, V, velocity. Jarak, nah S dibagi waktu, S per T. Jarak dibagi waktu. Jarak ini ya, ini kan termasuk besaran apa? Jarak ini besaran panjang. Ya kan? Waktu ini besaran ya waktu. Ini adalah persamaannya ya. Jadi kalian harus tulis si persamaannya, kemudian kalian harus tahu dia ini termasuk besarannya yang mana nih. Jarak itu termasuk besaran panjang, T itu termasuk besaran waktu. Setelah kalian tulis persamaannya, sekarang kalian tulis dimensinya. Dari mana kalian dapat dimensinya? Ini kan udah besaran pokok kan? Besaran pokok panjang, besaran pokok waktu. Kalian tulis aja dimensinya. Sekarang kalian lihat tabelnya lagi. Yang pertama S, panjang. Apa sih dimensinya? Oh ternyata panjang itu dimensinya L. Berarti kalian tulis di sini. L bagi waktu nih, ini waktu. Waktu apa sih dimensinya? Lihat lagi tabelnya. Waktu dimensinya T. T kapital, time.
Jadi dimensinya apa? Dimensinya adalah L per T. Nah, tapi biasanya ditulisnya ini dia nggak pakai perperan ya. Jadi kalau ada perperan nih yang di bawah ini nih harus naik ke atas. Kita lihat gimana cara naikinnya. Kita lihat nih T-nya. T-nya pangkat berapa? Oh ternyata T-nya itu pangkat 1. Berarti pas dia naik ke atas ya, jadi T pangkat min 1. Kebalikannya. Kalau misalnya di bawahnya dia plus, pas naik jadi min. Tapi pas dia di bawahnya min, kalau dia naik jadi plus, jadi kebalikannya. Jadilah ini dimensi dari kecepatan. L T min 1. Ya, ini adalah dimensi kecepatan. Contoh lagi dimensi percepatan. Contohnya, tadi sama kayak tadi, tulis persamaannya dulu. Atau rumusnya. Jadi kalian harus tahu nih rumusnya apa atau persamaannya apa. Percepatan itu A, acceleration. Dari mana dia didapat? Dari perubahan kecepatan tiap waktu. V per T. V, kecepatan. Dia udah besaran pokok atau belum? Oh, ternyata dia belum besaran pokok. Harus dijadiin besaran pokok dulu, ya. Jadi V ini, nih si V ya, si V harus kita jadiin besaran pokok dulu. Jadiin besaran pokok. Bespok, udah gitu aja ya. Jadiin besaran pokok dulu. Gimana? Nah, lihat yang tadi nih. Nih, lihat yang tadi rumusnya. Ternyata V itu adalah S per T. Dia udah besaran pokok dua-duanya. Oh, berarti bisa kita tulis nih. A itu ya, A sama dengan V-nya kita ubah jadi S per T biar sama-sama besaran pokok. S per T dibagi ini deh, dibagi waktu. Wah, kagak nyampe nih. Dibagi waktu. Ini adalah kecepatan. Dan udah besaran pokok. Ini waktu juga udah besaran pokok. Ketika semuanya udah besaran pokok, baru kita ke langkah yang kedua, yaitu tulis dimensinya. Tulis deh dimensinya. Percepatan sama dengan ini. S itu tadi panjang. Panjang dimensinya apa? L. Per waktu nih. Waktu dimensinya apa? T. Ya. Dibagi waktu lagi, dimensinya T. Ada 2 kan ini, gimana nih? Kalau misalnya dalam SMP. Sama aja kayak L per T, yang ininya, ini T per 1 kan? Dikali 1 per T. Ya, ini matematika nih, pelajaran matematika. Berarti ini sama aja kayak L per T pangkat 2. L kali 1, L. T kali T, T pangkat 2. Nah, udah kayak gini. Berarti dimensinya adalah L per T pangkat 2. Tapi ingat tadi, dimensi itu jangan sampai ada perperan ya. Jadi, yang di bawah per ini harus naik ke atas. Tulis yang di atas dulu, L. Nah, si T ini kan harus naik ke atas. Dia naik ke atas. Nah, naikin deh. T. Tapi dia punya pangkat. Tadinya 2 nih pangkatnya. Pas naik ke atas harus kebalikannya. Plus 2. Pas kebalikannya naik ke atas jadi min 2. Ini adalah dimensinya percepatan. Oke, sekarang markicop dari dimensi. Coba sekarang kalian cari dimensi gaya dan dimensi usaha. Sekian pembelajaran hari ini, sangat singkat.
Dan mudah-mudahan kalian mengerti besaran, satuan, dan dimensi. Minggu depan kita belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Sampai jumpa.